Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Tantiah, NIM 11910101 dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil review skripsi dengan jenis penelitian Expo Facto. Adapun identitas skripsi, yaitu judul skripsi pengaruh pola asuh orang tua terhadap disiplin belajar siswa, studi Expo Facto pada siswa kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Cempaka Putih 01. Variabel peneliti terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen, pola asuh orang tua, dan variabel dependen, yaitu kedisiplinan siswa. Nama peneliti Nurul Fahanib, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun terbit skripsi tahun 2017. Masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang ini terbagi menjadi 3 bagian. Permasalahan yang terjadi di tempat peneliti. Perilaku disiplin yang baik sangat diperlukan untuk menjalani hidup di masa yang penuh persaingan pada era globalisasi seperti saat ini. Oleh karenanya, guna mempersiapkan masa depan yang penuh tantangan, perlu adanya pembiasaan disiplin sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin belajar. Sebagai seorang siswa, sudah seharusnya memiliki disiplin belajar yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Harlock, bahwa setiap anak yang memiliki disiplin belajar yang baik, idealnya ia mempunyai rencana atau jadwal belajar dalam tempat dan suasana yang mendukung, ketaatan dan keraturan dalam belajar, dan perhatian terhadap materi pelajaran ketika di rumah. Kemudian mematuhi dan menaati tata tertib belajar, memiliki persiapan belajar yang baik, perhatian terhadap kegiatan pembelajaran, dan menyelesaikan tugas pada waktunya ketika di sekolah. Ketidakdisiplinan dalam belajar tentu menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan, karena dikhawatirkan akan membawa dampak yang tidak baik bagi diri sendiri, sekolah maupun orang lain dari sikap tidak disiplin tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan atau bimbingan dari luar diri anak untuk membiasakan anak disiplin belajar. Perilaku disiplin belajar tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah orang tua yang mencakup di dalam keluarga. Orang tua juga memegang peran penting dalam setiap perkembangan anak-anaknya. Orang tua juga menjadi salah satu faktor yang akan menentukan bagaimana pribadi anak di masa depan. Alasan peneliti mengangkat judul penelitian. Setiap orang tua memiliki cara mengasuh anaknya masing-masing. Perbedaan cara mengasuh ini memungkinkan membentuk anak dengan perilaku disiplin belajar yang berbeda pula. Anak yang mengalami pengasuhan yang keras atau otoriter akan sangat patuh bila dihadapkan orang-orang dewasa, namun agresif dalam hubungannya dengan teman-teman sebayanya. Anak yang dibesarkan di bawah disiplin yang demokratis belajar mengendalikan perilaku yang salah dan mementingkan hak-hak orang lain, sehingga cenderung berperilaku disiplin. Pola asuh seharusnya diterapkan secara tepat dan sesuai dengan kondisi perkembangan usianya. Namun pada saat ini tidak sedikit orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya. Selain itu, banyaknya budaya-budaya luar yang masuk memungkinkan anak mendapatkan dampak negatif darinya jika terlepas dari pengawasan orang tua. Oleh karenanya, pola pengasuhan yang penting untuk diteliti. Dengan adanya penelitian ini, orang tua dapat mengetahui bagaimana pola pengasuhan yang tepat untuk anak, sehingga orang tua dapat membentuk perilaku disiplin belajar siswa dengan baik. Penjelasan di atas merupakan sedikit pemaparan mengenai pola asuh orang tua terhadap disiplin belajar siswa, yang menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Disiplin Belajar Siswa, Studi Expo Facto pada siswa kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Cempaka Putih 01. Berikut screenshot paragraf yang memuat data pra peneliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Komentar saya dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dipaparkan sudah baik dan relevan. Jumlah antara pertanyaan dan tujuan penelitian sama. Pertanyaan penelitian dipaparkan dalam bentuk deskriptif, dan tujuan penelitian dipaparkan dalam bentuk pernyataan.
Rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah relevan dengan istilah rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti sudah baik. Peneliti sudah membagi manfaat penelitian menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian manfaat praktis, peneliti sudah menjelaskan manfaat praktis bagi siswa, bagi orang tua, dan sekolah. Namun, pada bagian manfaat praktis lebih baik lagi jika dicantumkan manfaat bagi fakultas dan bagi program studi. Selanjutnya, bab 2. Landasan teori. Berikut gambar tabel landasan teori atau kajian pustaka. Di dalam skripsi, landasan teori atau kajian pustaka yang dipaparkan oleh peneliti menurut saya sebenarnya bagus dan lengkap. Hanya saja ada beberapa bagian yang kurang detail atau lengkap, yang mencakup teori yang dikaji, nama dari sumber teori, judul teori, sumber kutipan, tahun terbit teori, dan halaman kutipan teori yang tidak peneliti cantumkan. Lebih baiknya lagi dipaparkan secara lengkap atau detail untuk memudahkan pembaca dan bisa menjadi bahan rujukan bagi pembaca. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dengan yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu terletak pada variabel X-nya. Adapun variabel X yang diteliti yaitu pola asuh orang tua, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y yang diteliti dan dianalisis data. Adapun variabel Y yang diteliti ialah disiplin belajar siswa, dan analisis data dibagi menjadi dua tahapan besar, yaitu tahapan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan perhitungan median, modus, dan standar deviasi. Sedangkan analisis inferensial terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan ujian prasyarat dengan menguji normalitas dan data dan uji homogenitas, dan tahap uji hipotesis dengan menggunakan analisis satu jalur, yaitu on-way ANOVA. Selain itu, lokasi yang diteliti serta sampel yang diambil dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Komentar saya, peneliti sudah menjelaskan persamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, tetapi menurut saya lebih baik lagi dipaparkan dalam bentuk tabel, sehingga lebih bagus dan jelas untuk melihat persamaan atau perbedaan kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Lanjut pada bagian kerangka berpikir. Komentar saya, peneliti sudah membuat atau merancang kerangka berpikir dengan baik dan sesuai dengan uraian teori, pola asuh disiplin belajar siswa. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif, jenis penelitian yaitu expo facto. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Tempat penelitian, Sekolah Dasar Negeri Cempaka Putih 01. Waktu penelitian dari bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan September 2017. Berikut populasi dan sampel penelitian. Populasi yang dipilih dalam penelitian ialah para siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Cempaka Putih 01. Sampel yang dipilih oleh peneliti ialah 58 siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Cempaka Putih 01. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah teknik simple random sampling. Lanjut pada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, sedangkan instrumen atau alat pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner atau angket. Lanjut pada uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini tabel variabel Y dan tabel pada variabel X. Hasil uji reliabilitas diperoleh dari nilai koefisien alpha Crofts yang sudah dikurangi dengan butir pernyataan yang tidak valid.
Pada variabel Y disiplin belajar diketahui koefisien alpha crop sebesar 0,879 sehingga dapat dikatakan data variabel dengan nilai diferensiasi tinggi. Sedangkan pada variabel X pola asuh orang tua diketahui koefisien alpha crop sebesar 0,879 dengan nilai diferensiasi tinggi. Komentar saya, peneliti sudah memaparkan uji validitas dan reliabilitas dengan baik dan sesuai, dan sudah memaparkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap analisis deskriptif dan analisis inferensial. Pada analisis inferensial terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap uji prasyarat dan pengujian hipotesis. Sekian review skripsi dari saya. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.